Assalamualaikum, kembali jumpa bersama aku teman-teman. Menu aku kali ini adalah sambal bawang. Jadi cuma bawang, lombok 3, bawang, terus garam, lauknya kerupuk itu aja, terus nasi putih teman-teman, tanpa campuran apapun termasuk tidak menggunakan kecap ya. Semoga ini nanti habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya sebanyak ini. Ikomah. Alhamdulillah sambalnya lumayan lah, nggak terlalu asin. Di sambalnya tidak aku campur minyak, tidak aku campur rasa kimia atau apapun. Murni 3 bahan yang aku sebutkan tadi, garam, lombok, sama bawang putih teman-teman. Kita ya kerupuknya ya. Ingat masa lalu. Jadi di video ini aku ingin membahas tentang menjadi manusia bermanfaat, bukan dimanfaatkan. Itu beda ya. Manusia yang bermanfaat dan manusia yang dimanfaatkan. Kalau manusia bermanfaat berarti kita yang punya niat, kita yang punya keinginan, kita yang punya kekuasaan, kita yang punya ilmu, kita yang punya potensi, kita yang memberi, bukan kita yang diminta, bukan kita yang dimanfaatkan, bukan kita yang disuruh atau diperintah, bukan kita yang dimintai tolong atau semacamnya, tapi kita yang aktif memberi, kita yang aktif mencoba untuk bermanfaat, baik itu untuk masyarakat atau untuk siapapun. Beda ya, tolong ya, antara bermanfaat dengan dimanfaatkan. Salah satu ciri orang yang dimanfaatkan itu ketika ada seseorang, individu atau beberapa orang terus menerus merengek, mengemis, meminta tolong, mengelabui, memanfaatkan, mencari kesempatan di dalam kesempitan, mencari kelengahan, intinya ingin menggerogoti orang yang ingin dimanfaatkan. Entah bagaimana caranya, dengan cara mengemis secara halus, dengan cara memohon, dengan cara memuji-muji dulu, dengan cara memaksa atau meneror, atau semacamnya. Yang penting bagaimana agar suasana hati orang yang akan dimanfaatkan itu mau memberi dia sesuatu, entah itu pertolongan secara tindakan, entah itu materi atau apapun. Ya, seperti itu. Kadang seseorang yang dimanfaatkan itu bisa melakukan secara terpaksa, terus kemudian berupaya di luar kemampuannya, padahal dia itu nggak mampu secara waktu, nggak mampu secara energi, nggak mampu secara keuangan dan lain sebagainya, tapi dipaksa-paksakan agar bisa menolong seseorang yang mengemis-ngemis minta tolong padanya gitu ya. Itu kondisi orang yang dimanfaatkan teman-teman. Sebagaimana dalam tulisan yang aku pernah baca, bukan aku baca lagi, tapi aku juga menulisnya. Tentunya juga sebelumnya juga membaca-baca, menonton video, dan dikomunikasikan dengan seseorang terkait perbuatan yang terlalu baik justru itu tidak baik. Kita ingin terlalu baik kepada orang lain, itu malah tidak baik bagi diri kita sendiri dan tidak baik bagi orang lain. Orang lain jadi ketergantungan, jadi kita akan rugi sendiri, bagaikan lilin yang ingin menerangi orang lain tapi diri kita sendiri meleleh teman-teman. Seperti itu. Sayangnya nggak ada kopi. Kenapa seseorang itu mau dimanfaatkan oleh orang lain? Pertama, dia ingin mendapatkan nama,
dia ingin menyelamatkan diri di mata orang lain, dia ingin dipuji orang lain, dia ingin diakui oleh orang lain, dia ingin selamat dari mulut-mulut biadab mohon maaf maksudnya mulut-mulut liar gitu ya, takut difitnah, takut digibah atau dirasani bahasa Jawa, digosipin gitu, agar tidak digosipin, agar tidak difitnah, agar tidak digibah. Akhirnya mau nggak mau dia harus ikutan sok-sokan menjadi manusia bermanfaat, padahal itu di luar kemampuannya. Seperti itu. Menjadi manusia bermanfaat itu tidak harus mirip dengan orang lain, teman-teman. Ya disesuaikan dengan kemampuan kita, nggak usah sok-sokan menjadi ulama, menjadi kiai. Kalau kita nggak mampu jadi kiai, kita nggak mampu menjadi ustadz, ngapain memaksa diri jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh agama. Ya nggak usah berat-berat. Jika kita tidak bermanfaat bagi orang lain, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Itu aja sudah cukup. Jika kita tidak bisa meringankan beban orang lain, setidaknya kita tidak menjadi beban orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, kecuali memang jika ada kondisi khusus. Nah, kondisi khusus itu misalkan kita sudah berlaku wajar, kita sudah berlaku sebisa mungkin agar tidak menjadi beban orang lain, tetapi orang yang kita kasih perhatian, orang yang kita pedulikan agar tidak terbebani dengan keberadaan kita, agar tidak terbebani dengan barang-barang yang kita miliki gitu ya. Tapi mereka itu malah mengerecokin, merusui, atau berbuat yang tidak enak, teman-teman. Ya udah, biarkan aja. Maksud aku contohnya seperti ini. Kita punya sepeda motor misalkan ya. Sepeda motor kita kan agak kotor gitu. Dan niatnya biar teman kerja kita atau siapapun yang memandang motor itu tidak terbebani matanya karena jijik melihat kekotoran motor. Akhirnya kita mencuci motor, nah setelah kita mencuci motor, ternyata motor kita dikotori oleh mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja gitu loh. Ya itu, kalau kita memutuskan untuk tidak mencuci motor, itu menurut aku bukan masalah gitu. Maksud aku nggak terlalu kotor-kotor banget gitu. Ya tetap dicuci tapi nggak terlalu sering, frekuensinya itu agak diperlonggar. Biasanya misalkan 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali gitu, atau tergantung kondisinya sampai agak bener-bener kotor gitu ya teman-teman. Ya tetap membebani orang lain, yang penting kita sudah berusaha untuk mencuci, tapi ternyata setelah mencuci kondisinya itu ada yang ngerecokin gitu, ada yang mengerusui gitu, misalkan diciprati kotoran atau apa kayak seperti itu. Ya biarkan orang yang nyiprati itu menikmati kotoran motor kita, sepeda motor kita gitu loh teman-teman. Itu contoh yang sederhana ya. Ya akhirnya beban yang mereka terima dengan melihat sepeda motor kita itu akibat dari perbuatan mereka sendiri gitu loh, mengotori sepeda motor kita. Ya akhirnya mereka sendiri yang melihat bagaimana kotornya sepeda motor kita, seperti itu teman-teman. Ya. Barangkali itu dulu teman-teman dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Ingat ya, temukan jati dirimu, pegang harga dirimu, pegang prinsip hidupmu. Jangan sampai terpancing, terkecoh, termanipulasi, dimanipulasi maksud aku, semacam terpancing seperti itu, menjadi korban pengaruh orang lain. Kita harus menjadi jiwa yang independen atau jiwa yang merdeka, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.